Halo Bidikers. Kemunculan Bjorka membuat orang-orang kembali mengingat sosok hacker cilik yang pernah menggemparkan Indonesia. Hacker cilik tersebut gak lain dan gak bukan adalah putra Aji Adari, seorang remaja yang berasal dari Kreo, Jakarta Selatan. Ya, Bidikers, pria yang masih tergolong bocil tersebut menjadi white hat hacker yang sanggup meretas situs NASA. Kalau dilihat dari kemampuan Bjorka dalam membobol beberapa data milik pemerintah Indonesia, kira-kira mana yang lebih jago? Penasaran kan? Mari kita bongkar. Siapakah hacker Bjorka? Apa yang sebenarnya yang ia inginkan? Awalnya si Bjorka ini diduga melakukan tindakan peretasan terhadap situs kpu.go.id. Tak tanggung-tanggung, Bjorka dengan mudahnya berhasil meretas dan menjual data pribadi 105 juta warga Indonesia yang diklaim milik dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Bjorka juga melakukan hal yang sama terhadap situs Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Bjorka berhasil meretas 1,3 miliar data rastigari kartu ponsel milik penduduk Indonesia. Tak sampai di situ saja, data-data dari 26 juta pelanggan IndiHome juga ikut bocor di tangan terampil Bjorka. Bahkan Bjorka juga mengaku bahwa dia itu berhasil mencuri dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara atau BIN, yang berupa surat menyurat dan dokumen milik Presiden Jokowi yang berasal dari BIN. Sebelum peretas ini viral di Twitter dan Instagram, aksinya sudah mulai dulu terbongkar di situs Bridge.to. Situs yang bernama Bridge Forum ini merupakan website diskusi forum online yang memiliki banyak fitur. Salah satunya adalah forum jual beli atau marketplace. Nah, Bjorka merupakan salah satu penjual atau pelapak dari situs online tersebut. Tak lama kemudian viralnya Bjorka pun sampai ke telinga Menkominfo Johnny G. Plate. Sebagai orang nomor 1 di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Johnny turun gunung dan melakukan perlawanan langsung kepada Bjorka. Johnny menyebut salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari kebocoran data adalah menjaga nomor induk kependudukan atau NIK. Selain itu, Johnny juga menyarankan kepada masyarakat pengguna internet untuk sering-sering mengganti password. Jadi diberikan NIK itu hanya untuk hal-hal yang betul terpercaya dan dibutuhkan. Itu sehingga harus ada tanggung jawab kita untuk jaga NIK kita sendiri. Yang kedua, ya, kita punya platform-platform digital dan semua di perangkat kita harus selalu kita ganti passwordnya. Munculnya Bjorka jadi mengingatkan kita dengan nama Putri Aji Adari, sempat hacker cilik asal Indonesia yang pernah jadi perbincangan karena berhasil meretas situs Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat pada tahun 2019. Jadi mereka berdua sama-sama melakukan peretasan. So, apakah Putra Aji Adari sama saja dengan Bjorka? Jawabannya tentu saja berbeda. Setelah ditelusuri dari berbagai sumber, diketahui bahwa ternyata ada 3 jenis hacker, yaitu white hacker, grey hacker, dan black hacker. Untuk kasus Bjorka lebih ke black hacker karena melakukan tindak kejahatan seperti mencuri data dan membocorkannya. Sementara Putri Aji sendiri termasuk white hacker, yang tujuannya membantu perusahaan menemukan kelemahan internetnya sehingga perusahaan tersebut dapat memperbaiki sistem keamanannya. Dari kemampuan hackingnya, Putri Aji Adari mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang nilainya fantastis. Bahkan ia juga sering ditawari pekerjaan dari beberapa perusahaan besar di Indonesia. Putri Aji Adari adalah remaja kelahiran Banten tanggal 1 Februari tahun 2004. Usianya kini menginjak 18 tahun, namun sudah berhasil bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar berkat kepandaiannya di bidang informatika. Kemampuan meretas yang dimiliki oleh Putra Aji Adari didapat sejak umur 12 tahun. Saat ia bergabung dalam suatu komunitas, terasa ingin tahunya dengan dunia informatika terinspirasi dari kisah sukses dari Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Dulunya hampir setiap pulang sekolah, ia bermain game di komputer dan membuatnya tertarik dengan dunia internet. Beruntung Aji gak melanjutkan kepandaiannya di jalur yang salah. Ia kini mengembangkan kemampuannya sebagai bug hunter dengan menyusup ke situs-situs tertentu dan selalu melaporkan kelemahan situs tersebut pada pemilik akun. Setelah beberapa bulan, kemampuannya meningkat cukup pesat, bahkan Aji mampu menembus sistem keamanan website-website besar. Nama Putra Aji mencuat ke publik pada tahun 2019 lalu. Saat itu ia berhasil membobol situs National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Dan menemukan bug di dalamnya. Sebenarnya istilah yang lebih tepat untuk Putra adalah penetration testing.
Yang dimaksud penetration testing adalah mencoba masuk ke situs tertentu dan menemukan bagian mana yang rentan dan bisa disusupi hacker jahat. Lantas sebagai white hacker, Putra memberitahu pihak NASA bahwa ada bug di situsnya yang rawan dimasuki hacker jahat atau black hacker. Selain berhasil meretas situs internasional, Putra Aji juga beberapa kali menemukan celah dalam situs lokal milik pemerintah dan perusahaan swasta. Salah satunya yaitu situs resmi Komisi Pemilihan Umum. Saat pertama kali menemukan celah di server KPU, ia melihat tabel berisi nama seluruh daerah-daerah di Indonesia. Setelah membuka salah satu dari tabel tersebut, ia bisa melihat seluruh daftar pemilih tetap yang terdaftar di tiap wilayah. Dia langsung mengadukan temuannya tersebut kepada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk disampaikan ke pihak pengelola situs KPU. Apa yang dilakukan oleh Putra Aji ini tentunya berbanding terbalik dengan Bjorka sebagai black hacker. Tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2022. Di tengah maraknya pemberitaan tentang perkembangan kasus Ferdy Sambo, Bjorka muncul mengalihkan perhatian netizen. Bjorka mengumumkan bahwa dirinya menjual 26 juta data riwayat pencarian pengguna IndiHome di situs Brave Forums. Rincian informasi milik pelanggan IndiHome ini berisi domain, platform, browser, alamat web, Google Keyword, IP, resolusi layar, lokasi pengguna, email, jenis kelamin, nama, nick, dan sebagainya. Selanjutnya, pada 31 Agustus 2022, Bjorka kembali mengklaim bahwa pihaknya memiliki file terkompresi sebesar 18 GB berisi data-data kartu SIM dari pelanggan Indonesia. File tersebut menurutnya berisi 1,3 miliar data kartu SIM yang terdiri dari beberapa jenis data pelanggan. Seperti data nomor telepon, nomor KTP, informasi nama operator seluler, serta tanggal registrasi nomor telepon. Bjorka sendiri menjual data kartu SIM ini dengan harga Rp745 juta. Pada 6 September 2022, Bjorka kembali membeberkan mengenai adanya kebocoran data sekitar 150 juta penduduk Indonesia. Bjorka menyebut bahwa sumber kebocoran data ini diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum. Dalam kebocoran data yang diklaim dari KPU RI ini, Bjorka mengaku memiliki data 150.3.428 penduduk, yang meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia. Data ini disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres. Untuk membuktikan keaslian data, Bjorka memberikan sekitar 2 juta sampel data gratis, dan yang terakhir Bjorka mengklaim memiliki dokumen surat menyurat yang diduga milik Presiden Joko Widodo. Bjorka menjelaskan bahwa pihaknya telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam bentuk data terkompres.